Itu kok Sini bergerak? apa ya? Sini aja. Bergerak. Oh iya. Cek. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membahas sedikit tentang otak kiri dan otak kanan. Kita masing-masing setiap manusia itu kita mempunyai hemisfer otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu adalah otak yang mengurusi masalah detail, ya, mengurusi masalah detail, berurutan sesuai dengan prosedur. Dan jika otak kanan itu yang memiliki ide besar, konsep, ide, tetapi perbedaan keduanya sangat mencolok pada perbedaannya adalah jika otak kiri itu kecenderungannya adalah lebih banyak berurutan, prosedural, sedangkan otak kanan ini adalah dia memberikan ide, memberikan konsep. Tetapi berbedanya adalah kecenderungan otak kiri itu cenderung tidak banyak ide, tetapi bukan berarti tidak ada ide, tidak banyak ide. Sedangkan otak kanan ini adalah dia memiliki ide, namun dia tidak bisa mengerjakan secara detail. Nah, itu perbedaannya adalah potensi hemisfer otak kiri dan otak kanan. Nah, keduanya saling mendukung, tetapi memang setiap manusia itu kadangkala jarang yang seimbang. Jarang ada otak kiri dan otak kanannya adalah seimbang. Itu jarang. Tetapi yang ada adalah kecenderungan atau yang paling dominan itu otak kiri atau otak kanan. Jarang kita menemukan bahwa otak kiri dan otak kanan itu seimbang, tidak, namun memiliki kecenderungan atau lebih besar potensinya lebih besar otak kiri atau lebih besar otak kanan. Nah, bila dihubungkan dengan profesi, ini adalah potensi, ya, ini adalah potensi. Bila dihubungkan dengan profesi, maka profesi otak kanan itu adalah profesinya mulai dari presiden, ya mungkin menteri-menterinya, atau gubernur, bupati, ya. Dan yang pemimpin itu kecenderungan adalah otak kanan, seperti itu, ya. Karena mereka tidak bisa mengerjakan, mereka hanya ide, ya. Nah, itu adalah otak kanan. Dan juga para artis, ya, atau para kreator, ya, yang memiliki ide kreatif, maka mereka lah yang dominan otak kanan. Nah, biasanya otak kanan ini berhubungan dengan mereka lebih sensitif, ya, mereka lebih sensitif secara emosional. Sedangkan otak kiri ini mereka tidak sensitif secara emosional, tetapi mereka sensitif secara intelligent question, ya. Intelligent question artinya study oriented. Mereka kecenderungannya adalah study oriented, memikirkan, belajar pun itu belajar. Otak kiri itu cara belajarnya ada hafalan, sedangkan otak kanan itu kecenderungannya adalah mereka pemahaman, dan mereka biasanya otak kanan itu tidak berurutan, tidak runtut, mereka acak, ya, random. Dalam mengerjakan segala sesuatu itu random. Biasanya kalau misal contohnya mencuci baju. Nah, mencuci baju mereka bisa seminggu sekali. Kalau ini otak kanan, ya, otak kanan itu bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, dan menumpuk biasanya. Dan
biasanya orang yang cenderungannya otak kanan itu biasanya itu berantakan ya, rumahnya berantakan, terus kalau kamar-kamarnya berantakan. Nah, itu kecenderungannya otak kanan, karena mereka tidak memikirkan secara detail ya. Mereka hanya memikirkan secara garis besar bahwa global saja. Mereka memikirkan secara global saja, secara yang penting-penting saja mereka, secara detail itu tidak. Nah, kecenderungan otak kiri adalah mereka detail. Biasanya kalau kita ke rumah orang yang otak kirinya dominan, maka kita melihat rumahnya rapi. Kalau ada buku-bukunya tersusun dengan rapi, kalau ada barang-barang pajangan maka disusun dengan rapi, rumahnya rapi, serba rapi ya. Mereka memikirkan secara detail apa-apa saja aksesoris yang diletakkan di sini harus simetris dia ya, sedangkan otak kanan tidak ya, acak-acakan seperti itu ya. Nah, ini adalah potensi ya, maka kita harus mengembangkan. Kalau misalkan di anak-anak ya, di anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA, nah itu bisa kita uji mereka itu yang dominannya mereka itu otak apa, otak kiri kah, otak kanan kah, nah, seperti itu. Nah, bila sudah dipetakan seperti itu, maka kita bisa mengarahkan anak-anak ke detailnya, profesi apa yang akan mereka tekuni, lantas bagaimana cara menuju cita-citanya, seperti itu ya. Nah, itu bisa kita mulai dengan pemetaan kecenderungan potensinya adalah otak kiri atau otak kanan kecenderungannya, seperti itu ya. Jadi keduanya baik kawan-kawan ya, keduanya penting ya. Coba bayangkan kalau tidak saling mendukung antara otak kiri dan otak kanan, maka apa jadinya? Misalkan punya ide tetapi tidak ada yang mengeksekusi, seperti itu ya. Karena apa? Karena kecenderungan dari otak kanan itu adalah males kawan-kawan ya. Kecenderungan dari otak, karena dia tidak suka yang detail ya. Kebanyakan otak kanan ini adalah dia punya ide, punya konsep, tetapi tidak bisa melakukannya, tidak bisa mewujudkannya. Nah, inilah perlunya adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan potensinya lebih banyak otak kiri dan dia bisa mengeksekusi ya, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi penting mana antara otak kiri dan otak kanan? Ya penting semua. Makanya Allah itu, Tuhan itu ya menciptakan otak kiri dan otak kanan ya, karena berfungsi semua, seperti itu ya. Tetapi memang dibagi-bagi ya. Jadi piring itu harus tumpah. Jadi teman-teman ya, kalau ditanya penting mana otak kiri dan otak kanan ya, maka keduanya penting ya. Tetapi ini hanya untuk memetakan saja potensi dari anak-anak atau manusia ya, untuk kehidupannya yang akan datang, seperti itu ya. Otak kiri dan otak kanan mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri ya kecenderungannya. Kalau misalkan otak kanan itu kecenderungannya adalah dia ustadz ya. Ustadz itu otak kanan ya. Yai itu otak kanan. Ulama itu kecenderungannya adalah otak kanan. Kenapa? Otak kanan itu kecenderungannya adalah emosional ya, spiritualnya bagus ya. Itu otak kanan itu. Otak kanan itu rasa empatinya bagus ya, otak kanan kalau kecenderungannya otak kanan. Sedangkan kalau otak kiri ini biasanya dia tidak dominan ya, empatinya tidak dominan, tetapi dia hanya yang dominan adalah, yang dominan dari otak kiri ini adalah dia bagaimana semuanya itu diukur dengan akal, seperti itu, akal pikiran
Makanya mereka itu kuat di dalam IQ, intelligent question. Coba kita lihat orang-orang yang memiliki intelligent question yang tinggi rata-rata, kebanyakan memang empatinya kurang. Seperti itu, empatinya kurang karena memang potensinya tidak di sana. Nah makanya dan ada timbul pertanyaan, apakah otak kiri dan otak kanan ini bisa berkembang? Bisa, ya. Otak kiri dan otak kanan bisa berkembang sesuai dengan latihan, ya, sesuai dengan terapi-terapi, ya. Latihan lah intinya yang bisa dikembangkan. Ya, contohnya otak kiri, ya. Otak kiri itu kan jago matematika tuh, intelligent questionnya, ya, IQ-nya tinggi. Nah, itu bisa juga orang orang otak kanan itu belajar seperti itu, banyak latihan, tetapi latihannya itu lebih keras dan lebih berat daripada orang yang mempunyai otak kiri. Begitu juga pun otak kanan, untuk memunculkan empati, untuk memunculkan rasa kasihan, untuk memunculkan, bukan berarti nggak kasihan ya, tetapi sensitivitas, ya, terletaknya pada sensitivitas. Orang otak kiri sensitifnya dengan empati, kasihan, kalau ngelihat pemulung kasihan, ngelihat pengemis kasihan, ya, empatinya ada. Tetapi kalau orang mempunyai IQ itu empatinya kurang, ya, empatinya kurang. Mereka ya biasanya sudah memikirkan banyak alasan mereka. Misalkan ada orang ini orang pengemis misalkan, mereka banyak dalih gitu. Ini di sini yang meninggal jauh. Kenapa? Yang mereka banyak berdalihnya apa? Banyak berdalihnya itu mereka itu, wah ini kok pengemis gitu kan? Kenapa dia nggak kerja? Kenapa dia ini? Tak khawatirnya uangnya dikemanain, padahal dia nggak nyumbang, seperti itu. Kalau orang otak kanan bukan, pokoknya dikemanakan uang itu, pokoknya dia menyumbang. Dia timbul rasa kasihan tadi yang dominan. Jadi tidak memikirkan masalah logika, apakah mau dikemanakan ininya gitu kan, uangnya mau dikemanakan atau itu. Nah jadi artinya apa kawan-kawan, bahwa penting semua, ya. Jadi tinggal di potensi ini sejak dini kita harus ketahui, ya. Kita lihat anak-anak kita, ya, anak kita memiliki potensi apa, apakah anak kita memiliki potensi otak kiri atau otak kanan. Nah maka itulah yang akan kita latih, ya, otak kiri dan otak kanannya itu yang harus kita latih. Jadi itu kawan-kawan, ya, intinya adalah semuanya penting, otak kiri dan otak kanan saling mendukung. Yang dominan dan kalau misalkan mau berubah kecenderungannya bisa, ya, bukan berubah kecenderungannya tapi bertambah, ya, bertambah kecenderungannya, sensitivitasnya bertambah, otak kiri atau otak kanan. Maka rajin-rajinlah berlatih, rajin-rajinlah belajar, seperti itu, maka kita akan menemukan bahwa yang paling ini otak kiri atau otak kanan. Itu jauh, ya, enggak jauh. Belum. Jadi seperti itu kawan-kawan, ya, pembahasan kita tentang hemisfer otak kiri otak kanan, bagaimana cara memunculkannya potensi. Nah itu PR kita, ya. Saya selaku guru, ya, melihat potensi itu, bagaimana melihat potensi itu sejak dini, kita deteksi, ya, kita deteksi potensi itu sejak dini, maka kita akan melakukan pembenahan, mempersiapkan yang sesuai, ya, yang sesuai dengan kemampuan atau potensi. Potensi itu adalah kekuatan, kawan-kawan, ya. Potensi adalah kekuatan dari anak-anak itu, ya. Potensinya apa yang kuat, paling dominan apa. Ya mungkin itu kawan-kawan, ya. Oke, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.